Hai, jumpa lagi di channel YouTube Lindali Vibo Princess. Di kesempatan hari ini, tanggal 13 Februari tahun 2021, saya akan menjawab request teman-teman dari grup Vibo Princess. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah memberikan like dan subscribe-nya di channel ini. Itu membuat saya lebih bersemangat untuk terus memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Yuk, kita akan lihat request yang pertama. Kita akan lihat saham Antam, ya. Ini dia saham Antam. Kemarin ditutup di level 2870 di sini. Ditutup melemah minus 2,05% ya kemarin. Melihat pergerakannya seperti ini, area support terdekat Antam ada di level 2800, area resisten terdekatnya ada di 3010, kemudian di 3150. Di sini kita melihat ada garis downtrend line ya di time frame pendek. Di sini mungkin harga akan bereaksi dan kita lihat aja ya. Support terdekatnya di 28, kemudian di 2610 dan 2400. Sedangkan resistennya tadi 3000-an, kemudian 3150 untuk Antam. Selanjutnya kita akan lihat PTBA. Oke. PTBA kemarin ditutup di level 2590. Ini ya PTBA sedang berada di area ini. Resisten terdekat ada di 2700, sedangkan supportnya di sini ada support berlapis 2490 sampai 2550. Ya, di sini berikutnya ada support di sini 2410 juga. Terdekat untuk PTBA. Kemudian kita akan lihat Medco Energy. Medco tertahan di area 680. Di sini kalau terlihat ada pola ya, terlihat tapi belum confirm. Terdeteksi kok sepertinya kelihatan ada pola head and shoulder ya, tapi belum confirm. Pola ini terkonfirmasi kalau harga menembus ke bawah 585. Selama harga belum menembus ke bawah 585, maka dia masih ada potensi untuk bergerak di range ini di antara 710 sampai 585. Saat ini 710 menjadi area resisten terdekatnya, area supportnya 665, kemudian 630 dan 585 untuk Medco. Kita langsung melihat consumer, saham yang ditanyakan ICBP. ICBP seperti ini ya teman-teman. Kemarin itu dia sempat bergerak di range 9.575 sampai 10.600-an. Ketika area 96 ini ditembus, maka potensinya dia bergerak ke bawah sini. Dan saat ini ICBP ada di area di level 8975. Area support terdekat 8850, kemudian 8375 dan 7750. Resistennya ada di 92. Resisten terdekatnya untuk ICBP. Ya. Lanjut kita akan lihat AISA. Ya. AISA ini gerakannya kayak gini ya, teman-teman. Ya, jadi kemarin pergerakan yang lalu itu dia sempat menyentuh level 2500, kemudian terkena isu dan akhirnya sempat turun dalam begini, dan saat ini dia ada di level 274 ya, gerakannya seperti ini. Jadi kita udah lihat jangka besarnya seperti apa gerakannya. Sekarang kita lihat di time frame yang paling pendeknya ya. Jadi AISA kemarin mencoba untuk melewati area level 300, kemudian ditutup melemah. Ya ditutup nggak melemah sih, kalau kita lihat candlenya nggak tuh ya. Ditutup menguat tipis di level 274. Melihat gerakan seperti ini, maka area supportnya ada di 260, area resisten terdekatnya ada di
293, kemudian di 300. Jadi gerakan terdekat AISA seperti ini ya teman-teman. Kalau kita mau gambar downtrend line-nya terdekat, maka bentuknya seperti ini. Nah gitu. Jadi kemarin pas banget dia nggak bisa ngelewati resisten moving average, downtrend line, juga Fibonacci ya. Jadi mungkin terdekat dia akan bergerak di sini dulu 260 300 ya. Support yang terjadi di tanggal 1 Februari ada di level 224 untuk AISA. Lanjut kita akan lihat KF Kimia Farma. KF gerakannya seperti ini ya teman-teman. Kemarin dia ditutup di level 3740. Area resisten terdekat ada di 4060. Area supportnya ada di 3498. Kemudian 3230. Ya, di situ area terdekatnya ya, area support terdekatnya. Kemudian kita akan lihat CTRA dari sektor properti. CTRA resisten terdekat di 1080, kemudian di 1130, supportnya ada di 1010, 980, 945 untuk CTRA. Lalu kita akan lihat Adikarya. Adikarya saat ini di level 1495, area resisten terdekat 1575, supportnya di 1305 ya, terdekatnya seperti itu. Kemudian kita akan lihat WG. WG area resisten terdekat 256, kemudian 274, supportnya ada di 244 dan 230 terdekatnya ya. Lalu kita akan lihat Krakatau Steel, posisi seperti ini. Resisten ada di 745, kemudian 800, support ada di 690, selanjutnya ada di 580 untuk keras. Kita akan lihat selanjutnya Java. Kemarin dia sempat menembus ke bawah 1410, kemudian testing support di 1315. Saat ini harganya ada di 1485. Resisten terdekatnya Java ada di 1525 sampai 1580, supportnya 1410 sampai 1315 ya. Selanjutnya kita akan lihat INKP. INKP area support terdekat ada di sekitar 13.500, kemudian 12.600. Resistennya terdekat ada di 15.550. Lanjut kita akan lihat Astra. Oke. Astra ini kalau kita lihat pakai moving average, di sini ada sinyal jual, kemudian ada support juga di 5825 ya. Jadi saat ini Astra ini ada di area support ya, support yang terbentuk 23 Desember 2020. Jadi ada di area support. Bila melemah maka ada potensi dia menguji 5.500 sampai 5.150 ya. Di sini supportnya, ini support trend line. Resisten terdekatnya ada di 5.955, kemudian 6.050. Jadi pergerakannya ada di range ini terdekatnya untuk Astra. Kemudian kita lihat IMAS. IMAS resisten terdekat 1165, support ada di 1005 ya. IMAS seperti itu. Kita akan lihat Tebik Tower bersama. Oke. Tebik resisten terdekat di 2240, supportnya di 1950 terdekat. Jadi ini setelah dia menguat, dia terkoreksi dan sekarang sedang bergerak sideways di range 1220 sampai 2000. Jadi dia sedang bergerak di range ini dulu untuk Tebik. Selanjutnya kita akan lihat Jasa Marga. Oke. Jasa Marga kayak gini ya teman-teman, gerakannya naik sekarang seperti kayak ya gini, sudah mulai membentuk lower high, di sini juga udah lower low. Jadi arahnya sepertinya ke bawah ya untuk
dilihat dari posisi ini. Support di 4340, kemudian 4080 dan 4000. Ya, resistennya terdekat ada di 4600. Jadi untuk di mulai dari 18 Januari sampai sekarang terlihat arahnya lagi terkoreksi, ya. Lanjut kita akan lihat Garuda Indonesia. Garuda Indonesia area resisten terdekat di 348, kemudian ada di 368, 378 baru 398. Supportnya ada di 310, kemudian di 286 ya untuk Garuda. Selanjutnya kita akan lihat ISAT. Oke, ISAT area resisten di 6100, kemudian di 6475. Support ada di 5625, 5425, 5175 untuk ISAT. Selanjutnya kita akan lihat dari sektor agri, sahamnya BWPT. BWPT ini support ada di 109, resisten di 130 ya. Kemudian kita akan lihat AALI. Oke, AALI kayak gini teman-teman ya. Jadi ini support trendline yang terbentuk sejak 3 Agustus tahun 2020. Harga sedang berjuang di area ini ya. Jadi ya teman-teman bisa lihat dia nyangkut di area ini, area trendline, juga area Fibonacci, juga area moving average. Jadi sedang berjuang untuk bertahan di range 10.825 sampai 11.425. Ini yang menjadi area pergerakan AALI beberapa waktu lalu. Bila dia sanggup menguat di atas 11.425, maka 11.800 dan 12.100 yang menjadi area resisten berikutnya. Namun bila tidak, maka ini yang menjadi area support AALI berikutnya. Kita akan ke sektor finance. Saham yang pertama kita lihat Bank BNI. Sejak 17 Desember sampai sekarang, Bank BNI bergerakannya seperti ini. Dia sudah mulai membentuk lower high dan lower low. Saat ini harga berada di area ini. Support terdekat, support PBNI ada di 5825, 5650, 5525 sampai 5250. Area resisten terdekat BBNI ada di 6400. Kita akan lihat berikutnya BJBR. Oke. BJBR resisten terdekat ada di 1590, support terdekat ada di 1475 sampai 1360. BBTN. Nah, BBTN juga sama ya gerakannya kayak tadi BBNI. Sekarang ada di area resisten dari trendline juga. Kalau kita lihat support terdekat BBTN ada di 1700, kemudian 1510 untuk BBTN. Selanjutnya kita akan lihat Agro, BRI Agro. Resisten Agro ada di 1065, kemudian 1110. Supportnya ada di 987 dan 875. Terdekatnya untuk Agro. Kita akan lihat sektor yang terakhir, trade. Saham yang ditanyakan ERA. ERA area resisten terdekat di 2840, kemudian 3030. Area support terdekat ERA 2670, 2520. Itu yang saya bacakan yang terdekat dulu ya. Ace Hardware. Ace Hardware kita lihat begini ya gerakannya. Sejak Desember sampai sekarang dia di dalam tren turun. Sekarang sedang berusaha bertahan di support 1585. Bila support ini tidak dapat menahan pergerakan harga Ace Hardware, harga tidak muncul dorongan beli yang besar, maka potensi menguji 15.15 dan 14.10 menjadi terbuka.
Bila ada penguatan dalam jangka pendek, area resistennya ada di 1640 untuk S1R. Yang terakhir kita akan lihat bull. Ya, bull kemarin tertahan di area support 302. Bila ada penguatan, maka bila dia melanjutkan penguatannya, maka area resisten terdekat ada di 340, 348, dan 370, sedangkan area supportnya ada di 258. Ya, itu dulu teman-teman request yang bisa saya bacakan. Besok ada kelas spesial ilmu kali donasi untuk anak-anak penderita kanker dari Yayasan Pita Kuning. Bila teman-teman ingin join, teman-teman dapat menghubungi saya di telegram.me/lindali99. Kita ketemu besok di kelas ilmu kali donasi dengan tema multi time frame analysis. Kamu dapat join kelas ini dengan memberikan donasi kepada anak-anak di Yayasan Pita Kuning. Informasi selengkapnya ada di sini. Itu aja teman-teman. Stay safe, stay healthy. Salam semangat selalu. Kita ketemu di video berikutnya. Bye.